Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufar, panggil saya Pak Aufar. Pada tahun ajaran ini saya bertugas mengampu pelajaran PAI kelas 2. Iya, kelas 2, sekarang udah kelas 2 ya. Iya. PAI judul bukunya Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti. Ini untuk kelas 2. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bab yang kedua tentang memahami pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas dan Quran surat Al-Asr. Ya, sebelumnya anak-anak udah belajar kan pada bab yang kemarin, bab pertama itu tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah bersambung. Kemarin ada huruf hijaiyah bersambung. Cara penulisannya ada dua, ada yang bersambung, ada yang tidak bersambung. Itu tentang hijaiyah. Kemudian kita kemarin belajar tentang huruf hijaiyah bersambung, dan di situ ada 3 bagian. Ada bagian huruf hijaiyah yang di awal penulisannya gimana, ketika di tengah seperti apa, dan di akhir juga kayak gimana. Kemarin kita udah belajar, alhamdulillah, mudah-mudahan udah pada paham semua. Meskipun kemarin belum sempet saya buatkan videonya. Langsung aja, pada bab kedua ini ada 3 bagian di dalam memahami pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas dan Al-Asr. 3 bagian tersebut yaitu yang pertama, melafalkan surah An-Nas dan Al-Asr dengan benar. Yang kedua, mengenal makna surah An-Nas dan Al-Asr. Dan yang ketiga yaitu isi kandungan surah An-Nas dan Al-Asr. Ya, kita masuk saja ke bagian pertama, yaitu tentang melafalkan surah An-Nas dan Al-Asr dengan benar. Jadi di dalam membaca Al-Quran kita harus melakukannya atau membacanya dengan pelafalan yang baik dan benar, sesuai dengan harokatnya, khorijul huruf, tajwid. Nah, tapi untuk pertama-tama ini kita coba dengan harokat yang benar untuk kelas 2 ini. Langsung saja kita akan awali dengan membaca surah An-Nas. Jangan lupa pakai ta'awuz, baru basmalah, kemudian surat. Saya akan coba mempraktekkan surah An-Nas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, itu barusan surah An-Nas. Sebelumnya kita lanjut lagi ke surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, itu barusan kita telah mencoba mempraktekkan melafalkan surah An-Nas dan Al-Asr. Ya, itu sesuai dengan harokatnya gitu. Jadi teman-teman juga udah pada hafal kan surah An-Nas dan Al-Asr. Di sini di surah An-Nas dan Al-Asr di bawahnya itu ada arti. Jadi kita bisa lihat juga artinya di buku. Kita lihat sama-sama arti yang pertama.
Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa? Allah. Kemudian Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Lanjutnya, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, ke dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga manusia. Nah, itu barusan terjemah Quran surat An-Nas. Kemudian surah Al-Asr. Wal asr, artinya demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, itu terjemah surah Al-Asr. Di bagian pertama ini nanti coba anak-anakku sekalian untuk mencoba melafalkan surah An-Nas dan Al-Asr. Jadi seperti itu. Itu untuk bagian yang pertama, yang A. Selanjutnya ke bagian yang B. Mengenal makna surah An-Nas dan Al-Asr. Pertama, surah An-Nas. Surah An-Nas termasuk surah pendek dalam Al-Quran. Jadi ini An-Nas ini termasuk kepada surah pendek. Nah, dia adanya di juz 30 atau juz amma. Surah ini terdiri dari 6 ayat gitu. An-Nas sendiri artinya adalah manusia. An-Nas artinya manusia. Surah ini termasuk ke dalam surah Makkiyah. Jadi ada dua, ada surah Makkiyah, ada Madaniyah. Artinya surah Makkiyah yaitu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah gitu. Ini kita mengenal surah An-Nas. Jadi surah An-Nas mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi kita tuh harus berlindung kepada Allah nih. Surat ini mengandungkan itu, untuk meminta perlindungan dari segala perbuatan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik kejahatan yang berasal dari manusia maupun dari bangsa jin, seperti sihir. Ada nih sihir nih, karena Allah adalah salah satu-satunya pelindung manusia. Jadi kita dilarang menggantungkan diri kepada selain Allah. Di situ juga kita harus mencari keselamatan sama siapa? Allah. Kemudian lanjut mengenal makna surah Al-Asr. Kita mengenal surah Al-Asr. Al-Asr sendiri terdiri dari 3 ayat. Al-Asr, asr artinya itu waktu atau masa gitu. Surah Al-Asr termasuk juga surah pendek. Jadi adanya juga di juz 30, juz amma. Diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sama nih, sama kayak surah An-Nas, sama-sama surah Makkiyah. Gitu. Di dalam surah Al-Asr kita diajarkan untuk menghargai waktu. Karena betapa pentingnya itu waktu gitu. Waktu lebih penting, lebih berharga daripada apa? Uang gitu. Manusia yang menyia-nyiakan waktu yang ia miliki, maka ia akan mengalami kerugian. Jadi kalau kita sia-siakan waktu kita yang kita punya, kita akan rugi tuh gitu. Karena waktu yang telah berlalu tidak mungkin bisa kita balikan. Nggak kayak Doraemon. Kalau Doraemon tuh bisa kita petualangan waktu atau lorong waktu. Kalau udah pernah nonton lorong waktu dulu, gitu. Kamu belum nonton kali ya, kalau orang tua kamu udah nonton tuh lorong waktu.
Karenanya kita harus mengisi waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat, terutama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, surah ini Al-Asr mengajarkan kita untuk disiplin, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Nah, contoh-contoh nih perilaku disiplin nih di dalam buku nih tentang Al-Asr. Yang pertama, bangun tidur tidak terlambat. Kemudian pergi ke sekolah tepat waktu. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah tanpa ditunda-tunda. Jangan tar dulu gitu. Buang sampah tar dulu. Jangan. Kemudian melakukan sholat di awal waktu. Ada azan nih, kita dengar azan atau kita azan. Habis itu kita sholat gitu. Jangan ditunda-tunda. Biasain semenjak kita dini, kita kecil. Kemudian kalau yang laki-laki rumahnya dekat sama masjid atau musola, dengar azan, wah kita ke sono, kita sholat di masjid ataupun di musola. Kemudian yang lainnya juga melakukan ibadah lain sesuai waktunya. Intinya pada surat Al-Asr ini kita ditekankan, diperintah agar menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, kita masuk ke bagian terakhir yang C, isi kandungan surah An-Nas dan Al-Asr. Nah, di buku ini ada beberapa kandungan nih. Surah An-Nas, yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saat dan dimanapun kita berada. Kemudian selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasa manusia. Malikin Nas, pada ayat kedua tuh, rajanya manusia. Kemudian C, selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Ilahin Nas, hanya Allah yang harus kita sembah, Tuhan manusia. Selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak kita pada kejelekan. Nah, baik dalam hati itu kadang ada bisikan dari jin, setan. Nah, itu bisikan-bisikan buruk datangnya dari situ. Kadang ada juga teman kita yang bisikin supaya berbuat jelek, antar aja lah, kita masuk kelasnya, kita makan dulu gitu. Itu kadang bisikan juga, kita hindari itu. Kemudian bisikan-bisikan tersebut berasal dari bisikan jin manusia. Itu tadi. Nah, bisikan jahat tuh bisa berasal dari jin, bisa dari manusia. Makanya kita harus berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan tersebut. Itu merupakan kandungan surah An-Nas. Dan yang terakhir, kandungan surah Al-Asr. Yang pertama, orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman, tidak Islam. Itu termasuk orang yang merugi dalam surah Al-Asr. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kebenaran. Jadi kita sebagai manusia harus sama-sama menasehati dalam kebenaran. Kita nasihati teman kita kalau ada yang kurang benar gitu. Kemudian orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Jadi salah satu nasihat juga kita nasihatin orang supaya sabar dalam melakukan kebaikan, menahan kejahatan, emosi, itu harus sabar. Yang terakhir, yaitu orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, itu merupakan kandungan dari surah Al-Asr. Jadi mungkin pada bab kedua ini seperti itu. Yang pertama tadi kita sudah melafalkan surah An-Nas dan Al-Asr, nanti dicoba di rumah. Kemudian yang kedua kita sudah mengenal surah An-Nas dan Al-Asr, dua-duanya surah Makkiyah dan juga ada artinya tadi di situ berapa ayat itu kita sudah tahu. Kita baca-baca lagi nanti di rumah ya. Kemudian tadi ada beberapa inti poin-poin kandungan dari surah An-Nas dan Al-Asr. Ya mungkin Bapak Aufar kira itu saja pada bab kedua ini. Nanti coba dipahami di rumah, dibantu sama ayah atau ibunya atau kakaknya, adanya juga bisa. Iya, nanti kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu tadrib, latihan. Latihan ini ada beberapa nih, ada 2 lembar. Ada bagian ABC. Nanti Bapak kasih tugasnya belakangan ya. Intinya dipahamin dulu kandungan tersebut A, B, C. Nah, oke, sekian dari Bapak.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan, mohon koreksiannya juga. Terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.